Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Didi Prabowo, masih bersama tutorial Laravel. Sebelumnya kita udah berhasil menginstal Git dan mengkonfigurasi di laptop kita. Nah, sekarang ini kita akan menginstal dan mengkonfigurasi Homestead. Pertama-tama hal yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan di pengenalan, yaitu Vagrant sama VirtualBox. Nah, silakan teman-teman download. Kalau sudah di-download, saya nanti akan sediakan atau includekan aplikasi tersebut. Pertama kali saya akan install VirtualBox-nya terlebih dahulu. Klik 2 kali. Dan di next saja. Next. Yes. Install. Ini merupakan proses menginstal VirtualBox. Untuk versi terkini 5.2.22. Ini saya download pada tanggal 8. Bukan 8 tapi 12. Jadi 10, tanggal 10 saya download tanggal 10. Silakan teman-teman install VirtualBox-nya. Kalau udah, silakan klik finish. Kalau kita udah berhasil menginstal VirtualBox, langkah kedua adalah menginstal Vagrant. Caranya sama, hanya mengklik 2 kali aplikasi yang ingin kita install. Setelah itu klik next saja, save, next, install. Dan klik yes. Ini proses instalasi Vagrant. Sembari menunggu, mari kita minimize dulu. Nah, sebelumnya kita udah install Git. Kalau ingin menggunakan Git Bash, silakan teman-teman klik kanan pada layar monitor Anda, kemudian Git Bash. Ini sama aja pengganti CLI atau command line kita. Nah, ini proses menginstal Vagrant-nya. Saya pause saja biar waktunya lebih hemat. Nah, sudah selesai proses instalasi Vagrant. Sembari tadi saya menunggu instalasi, saya membuka dokumentasinya. Kalau sudah, silakan klik finish. Silakan klik no. Ini suruh merestart. Kalau sudah, teman-teman baca dokumentasinya. Yang pertama harus diapain? Yang pertama harus menginstal Homestead Vagrant Box. Silakan dikopikan ini dan buka terminalnya yang tadi. Ini saya install di saya menggunakan command line saja. Nanti buat projectnya aja yang tadi. Nah, kalian teman-teman pastikan. Nah, ini kita akan mendownload Homestead, membutuhkan beberapa waktu yang lama tergantung internet yang Anda pakai. Kalau sudah, enter. Proses ini memakan waktu tergantung internet Anda. Nah, ukurannya 1-2 gigaan. Untuk menghemat waktu,
pada tutorial kali ini saya ingin pause video ini saja, kemudian nanti akan saya resume kembali ketika udah berhasil mendownload. Nah, kalau ada tulisan kayak gini teman-teman pilih nomor, coba kita dokumentasinya baca terlebih dahulu. Ada bacaannya tidak? Kalau tidak ada, teman-teman bisa pakai yang VirtualBox nomor 3. Saya mau resume video ini terlebih dahulu. Oke, setelah instalasi selesai, maka akan ada keterangan sukses. Kenapa tampilan saya berbeda dengan tampilan sebelumnya? Karena tadi waktu ketika saya download terjadi kesalahan koneksi atau jaringan saya terputus. Ini sampai jam 2 kurang 11 menit baru selesai. Jangan khawatir jika teman-teman mengalami hal yang sama atau koneksi Anda terputus. Ketika Anda menjalankan Vagrant Book Add lagi, maka akan meneruskan download sebelumnya. Apabila sudah tersedia tampilan seperti ini, mari kita ke tahap selanjutnya. Buka lagi filenya. Kemudian kita akan mengambil repository dari homestead Laravelnya. Silakan teman-teman copy lalu pastekan di sini. Jika kita pastekan di sini, maka folder homesteadnya akan terletak di user /Didik Prabowo. Saya enter. Ini proses mengcloning atau mengambil repository. Nah, ini tandanya kita udah berhasil mengclone atau mengambil repository milik Laravel Homestead. Selanjutnya apa? Selanjutnya mari kita membuat SSH keygen. Ini berfungsi untuk mengenerate keygen Git kita. Caranya gimana? Caranya mari kita ketikkan SSH main keygen, kemudian main t rsa, kemudian main c, masukkan email yang Anda pakai. Saya didikprab@gmail.com dan enter. Nah, ketika ada tulisan seperti ini kita suruh memberi nama SSH-nya apa. Secara default itu namanya ID_RSA. Saya enter aja. Yes. Nah, ketika ada tulisan already exist, sebelumnya saya udah mau generate SSH. Teman-teman juga bisa mengganti namanya tadi, atau ketika enter pertama kali bisa memasukkan nama terserah yang Anda masukkan. Setelah itu kita pergi ke folder homesteadnya. Tadi kita mengklonnya di Didik Prabowo kan, cd home. Sebentar, saya lihat dulu. Tadi saya menaruhnya di cd homestead. Sebentar. Homestead. Oh, berarti saya taruh di cd homestead. Nah, homestead. Sebentar, user cd. Sebentar, saya cari di filenya di project kita, di homestead. Vagrant tidak ada di sini, berarti di user di Prabowo. Homestead ada nggak di sini? Homestead. Jika tidak ada di sini, berarti coba di public. Sebentar, homestead. Honeycott apa ya? Bentar. Tadi saya clone-nya di mana? Lupa saya. Ntar sambil mencari, saya pause dulu video ini biar lebih sedikit
Oke, foldernya udah ketemu. Ternyata di Didik Prabowo tanda seperti huruf S ini, kemudian folder homestead. Kemudian kita lihat dokumentasinya. Kita suruh ke checkout di branch ini. Kita coba. Nah, jika terjadi seperti ini, maka abaikan aja, berarti kita nggak masalah. Apabila nggak bisa ke branch baru ini, tetap kita di branch master. Caranya, ketika kita memakai Windows, ketikkan init.bat, enter. Nah, sudah folder atau file init.bat sudah tergenerate. Kemudian langkah berikutnya, coba kita cek foldernya di Vagrant file. Saya buka Sublimnya dulu. Sublim. Terus ini dia. Ntar saya ambil aja. Gak usah. Ini fungsinya buat repository. Yang buat, ntar saya close aja. Saya pakai notepad biasa aja biar enak. Notepad plus. Saya close semua. No. Banyak sekali nih. Saya langsung open folder aja. Open folder as workshop. Tadi di Didik Prabowo, kemudian lambang ini, kemudian homestead, buka. Nah, udah tersedia tampilan seperti gambar di PC. Nah, buka di Vagrant file. Nah, Vagrant file ini merupakan ketika pertama kali kita akan mengakses Vagrant. Untuk settingannya sendiri terletak di, nah, ketika tadi kita buka ini terletak di sini. Kemudian pergi ke homestead.yam. Nah, ini filenya. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang homestead.yam. Oke, ini kita mengambil SSH-nya tadi yang kita generate. Ketika kita membuat SSH otomatis namanya ADRSA seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika kita menggunakan nama SSH yang berbeda, maka kita mengganti ini. Kemudian folder ini tempat menyimpan project kita. Ketika kita membuat folder baru di project kita di /code. Nah, kemudian di bawahnya set ini seperti settingan di Nginx. Maka ketika kita buka pertama kali Laravel itu kan pasti /public. Di sini juga langsung disetting. Nah, yang paling atas ini adalah IP kita. IP itu Vagrantnya. Ketika kita membuka di browser, memorinya 2 GB, kita hanya memakan 1 CPU. Providernya VirtualBox. Kemudian setelah itu langkah berikutnya, mari kita provision. Caranya gimana? Caranya, bentar, Vagrant, biar lebih jelasnya teman-teman buka di sininya settingannya. Udah. Kemudian teman-teman di provision mana provision Vagrant up provision. Jika tidak ada, langsung aja ketikkan Vagrant up main provision
Vision, enter. Ini juga membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi tidak selama ketika kita mendownload file yang tadi. Untuk menghemat waktu proses merekam video ini, saya pause saja. Oke, proses Vagrant App udah selesai. Mari kita coba akses IP kita, copy di sini. Apakah Vagrant kita udah berhasil berjalan? Kita bikin folder baru, tab baru, enter. Kita cek no input file specific. Ini maksudnya kita belum menginstal file yang di dalam Vagrantnya. Cara mengakses Quest Machine atau bahasa mudahnya itu file Vagrantnya project-project kita, teman-teman bisa ketikkan Vagrant SS ya. Akan tunggu sambil membuka tab baru di installation, sambil kopikan cara membuat project baru mengenai Composer. Nah, sekarang kita udah masuk di SSH-nya atau Quest Machine-nya. Kalau mau melihat folder apa saja yang ada, silakan teman-teman ketikkan ls atau pwd. Nah, kita di folder home Vagrant. Gimana cara kita membuat project baru? Caranya membuat project baru, mari kita ke cd sebentar ls main main a. Nah, seperti ini yang ada di dalamnya. Kita kan tadi belum membuat nama projectnya apa. Sebelumnya kita mari buat projectnya di dalam alias. Misalnya nih, saya ingin membuat dengan nama blog. Caranya gimana? Caranya mari kita bikin site baru. Cara bikin site barunya gimana? Silakan teman-teman kopikan di bagian map. Copy, pastekan di bawahnya. Terus langkah berikutnya, saya ingin mengganti ini dengan nama blog.test. Kemudian /code, misalnya ini saya ganti dengan nama blog. Kemudian ini saya ganti dengan nama blog. Jika sudah seperti ini, gimana cara kita mengetesnya atau mengeload ini? Untuk keluar dari Quest Machine, silakan ketik exit Vagrant reload. Saya pause lagi. Ketika ada keterangan seperti ini, mari kita cek lagi di sini apakah ada yang error. Tidak. Kalau tidak, masuk ke Quest Machine lagi, Vagrant SSH. Tunggu beberapa saat. Oh ya, perlu diketahui kita itu makan satu core, jadi satu CPU. Ketikkan ls. Kok tidak ketemu, sebentar. cd kode tidak ketemu. Clear dulu ls pwd.
slash cd slash, di sini ada code enggak, cd vagrant cd slash cd sebentar, saya reload. Di sini adakah folder baru namanya code? Tidak ada. Oh iya, kita tadi belum mengetikkan provision, mohon maaf, exit dulu. Jadi kita ketikkan vagrant reload provision. Saya pause lagi. Proses reload udah selesai, kita ketikkan lagi vagrant ssh. ls. Nah, jika tidak ada, mari kita buat folder baru dengan nama, di folder kita namanya apa, blog. Jadi di sini kita buat dengan nama blog. Langsung aja kita bikin projectnya Laravel seperti ini. Klik kanan, git paste here, kemudian pastekan. Ini akan memakan waktu yang lumayan agak lama sih. Oh ya, sambil menunggu proses instalasi selesai, kita coba mengubah virtual host. Jadi mengganti IP kita dengan nama domain lokal. Caranya gimana? Mari kita lihat dokumentasinya dulu. Sini ada tidak ya? Harusnya sih ada. Kita ketikkan Ctrl F, etc. Nah, di sini kita akan rubah di Windows System 32 driver host. Masuk ke home, kemudian sistem 32 mana sistem, bentar, Windows System 32 Windows, kemudian cari nama SSS System 32, silakan dibuka. Kemudian driver etc host, cari folder driver D silakan cari teman-teman, soalnya di sini banyak file sistem semuanya. Kita scroll ke bawah, driver, bentar, saya sort B aja. B type namanya driver, drivers, clicks, kemudian etc. Pilih yang HOSTS. Nah, HOSTS ada 2, silakan di edit. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman tidak bisa menyimpannya, teman-teman bisa klik di sini, lalu di
advance, bentar. Nah, ini aja. Tadi dibuka, coba kita save, bisa tidak? Nah, kalau bisa, kopikan file IP-nya tadi. Nah, ini copy, tambahkan di sini. Saya bikin block.test, simpan. Udah bisa tersimpan. Kita cek lagi dia bisa berubah tidak. Oke, berubah. Cara aksesnya ganti di sini. Coba kita akses block.test. Hasilnya sama. Nah, ini namanya virtual host. Ini masih mendownload. Saya pause lagi aja biar menghemat. Oke, ini proses install Laravelnya udah selesai. Kemudian tadi saya menjalankan lagi Vagrant Reload provision biar tidak menunggu waktu lama. Kemudian kalau sudah ke Vagrant SSH lagi. Saya tadi membuatnya di code yang teman-teman lihat tadi. Di users, di Prabowo code, kok di blog, maksud saya bukan code, blog. Kalau udah ls, nah, pasti ada folder namanya kode. Setelah itu coba kita akses lagi ininya, refresh block.test. Tidak bisa. Coba kalau langsung ke block.test, folder kode block. Coba ls dulu, cd block, cd kode, ls. Nah, namun di dalamnya namanya kode bukan block. Nah, di sini /block. Jadi di virtual machine namanya kode, sedangkan di luar namanya block. Kita Ctrl Shift R. Kalau yang ini /block, coba. Tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Vagrant kode block. Block public. /public. Coba di sini ls. Kita cek lagi settingannya. Sebentar. Oke, kembali lagi. Tadi saya udah otak-atik dan ternyata ada yang error dan sudah saya perbaiki. Bukan error sih, tapi salah penempatan patch. Nah, tadi saya merubah di bagian folder dan set. Saya akan jelaskan satu persatu kodenya. Di folders ini, map block ini kita membuat folder yang berisi project Laravel di home, kemudian namanya block, maksudnya ini. Nah, kemudian Vagrant kode maksudnya ini melempar ke virtual machine, guest machine dengan nama folder code. Kemudian di setnya sendiri yang kita akses, block.test, ini adalah virtual hostnya yang kita setting. Kemudian ini di guest machine-nya namanya projectnya code, nama foldernya code, kemudian arahnya ke public. Nah, kenapa public? Soalnya di Laravel itu ketika kita menggunakan Nginx atau apa, yang diakses itu di folder publicnya. Nah,
Kalau kita cek lagi, nah akan keluar Laravel, selamat datang di Laravel. Nah, selanjutnya untuk melihat kodenya, teman-teman bisa di Vagrant SSH. Nah, sudah, kemudian ls. Nah, ada kode cd code ls. Nah, cd code ini dari sini. Nah, ini code public yang diakses oleh Nginx ini di folder public. Oke, mungkin tutorial cara menginstal Homestead di Windows Laravel Homestead cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saran saya untuk teliti satu persatu penempatan foldernya. Sebenarnya satu Homestead ini, book ini bisa dipakai beberapa project seperti itu. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.